Di video ini, gue akan kasih tahu kalian kenapa sunscreen itu penting banget. Dan kenapa semua serum kamu yang harga 500.000, 1 juta, 2 juta, toner kamu, ampul kamu, semua skincare kamu nggak akan ada gunanya kalau kamu nggak pernah pakai sunscreen. Kemarin teman gue habis datang ke gue cerita, dia dengan bangganya habis beli serum harga 2 juta. Dia beli serum retinol atau serum tranexamic acid 1 juta sampai 2 juta dia bilang. Dia bilang, gue akan jadi lebih glowing dari lu dalam 2 bulan. Lu beli skincare apa aja? Lu kan baru pertama kali beli skincare. Dia cerita, gue cuma beli serum. Gue ditawarin sama orang, beli serum ini 2 jutaan, auto glowing. Dalam hati gue, gimana kita mau glowing kalau kita nggak pernah pakai sunscreen? Nih guys, gue jelasin kalian sedikit. Sunscreen itu acting sebagai tameng. Dia nggak cuma memproteksi kulit kamu, tapi dia juga sebagai tameng. Dan sunscreen itu, setiap hari kalau kamu nggak pernah pakai sunscreen, percuma kamu pakai AHA, BHA, retinol, semua active ingredients yang dijanjikan bisa melawan jerawat, bisa memudarkan flek hitam, PIE, PIH, nggak akan ada hasilnya, semua akan nihil. Karena kalau kamu nggak ada sunscreen, bayangin deh, setiap hari kamu aktivitas di luar. Gue jamin kalian pasti aktivitas di luar itu mungkin bisa 12 jam sehari. Aktivitas di luar gimana? Kamu dalam ruangan, ada cahaya masuk, itu sinar UV udah kena paparan. Kamu di rumah ya, ngepel, nyuci, itu matahari UV masuk dalam. Kamu kerja di office tower, di kaca, di mana kaca semua terbuka, kamu kena lagi sinar UV. Dan kamu tahu nggak, kalau kamu pakai skincare dengan bahan aktif yang mengandung vitamin C, retinol, itu bisa bikin kulit kamu tambah iritasi, tambah perih. Kalau kamu nggak pakai sunscreen, karena akan bikin kulit kamu tambah sensitif. Oke, singkat cerita, teman gue datang lagi kemarin. Teman gue ini orang kaya, banyak duit. Dia dengan PD, oke, gue beli sunscreen sekarang. Gue beli yang harga 1,5 juta, dia bilang. Dengan enaknya dia bilang ke gue, nih, gue udah ada active ingredients, gue udah ada sunscreen, gue pasti glowing. Lalu dia cerita ke gue. Lalu gue tanya dengan sederhananya, lu pakai sunscreennya gimana? Lu bisa jamin kulit lu glowing? Dia bilang 2 ruas jari. Biasa kan kalau orang kaya kan arogan biasanya kan, maksudnya biasa kalau orang kaya itu kan merasa paling pinter. Memang di bidangnya itu mereka paling spesialisasi. Tapi ternyata literasi skincare di Indonesia gue merasa gak cuman buat cowok loh, cewek juga banyak. Masih banyak yang dapat informasinya tuh salah, misinformasi. Banyak orang yang menyebarkan berita-berita, tips-tips yang tidak benar. Dia cerita dia pakai sunscreen sebanyak 2 ruas jari. Dia pakai bus ke sini, sini, sampai bahkan ke tangan sama kakinya. 2 ruas jari. 2 ruas jari itu cuma segini. Gak akan ada efeknya guys. Percuma deh, mau sunscreennya dia 1,5 juta, mau sunscreennya dia 2 juta. Sekalian sunscreen yang 10 juta deh kalau perlu. Pakai 2 ruas jari, pakai ke seluruh wajah, ke seluruh tangan. Gak pernah reapply, gak akan ada hasilnya bos. Percuma. Kamu ingat kalau pakai sunscreen, pastiin pakai 2 panjang jari guys. 2 panjang jari nih, segini. Pakai ke seluruh wajah kamu, leher, belakang kuping, kelopak mata juga jangan lupa. Dan percuma kamu beli sunscreen yang mahal. Ini gue sering banget bilang ke kalian semua. Percuma beli sunscreen harga 2 juta, harga 3 juta. Kalau kamu aja nggak tahu jenis sunscreen yang kamu pakai itu apa. Nih, gue kasih tau kalian sedikit. Sunscreen itu ada 4 jenis yang paling sering sekarang di pasaran. Ada yang namanya physical sunscreen, ada yang namanya chemical sunscreen, ada yang namanya hybrid sunscreen, dan ada juga yang namanya tinted sunscreen. Physical sunscreen ini tuh cocok buat kamu yang punya kulit sensitif, kulit gampang iritasi, skin barrier lagi rusak. Itu cocok kamu pakai physical sunscreen. Chemical sunscreen cocok buat kamu yang kulitnya berminyak, kulitnya mungkin combination skin, mau butuh sunscreen teksturnya ringan, itu kamu harus pakai chemical sunscreen. Hybrid sunscreen, kalau kamu acne prone skin, kamu gampang jerawatan, hybrid sunscreen bisa jadi solusi. Tinted sunscreen terakhir, ini yang lagi viral banget sekarang. Dia itu sunscreen yang fungsinya tuh untuk bisa memfading dark spots kamu. Jadi kalau kamu ada melasma, warna kulit gak merata, kusam, pakai tinted sunscreen tuh bisa bantu. Tapi memang kalau pakainya yang kurang bagus, bisa bikin muka kamu jadi topeng.
Karena nggak semua sunscreen itu bagus. Tadi orang balik lagi, banyak banget orang yang DM gue, bro, gue udah pakai serum ini, pakai toner ini, ampul ini, gue udah pakai 10 step skincare yang viral di Korea, tapi kok gue nggak glowing ya? Ya kamu kalian males pakai sunscreen, karena memang sunscreen itu nggak enak, lengket, banyak yang lengket, terus setiap 3 jam mesti reapply, kamu lagi outdoor, kamu lagi kerja, kamu nggak akan ingat buat pakai sunscreen. Tapi basicnya, gue anjurin kalian, mendingan stop deh semua skincare kamu, semua stop semua. Kalau perlu dibuang dulu, masukin rak dulu, beli aja face wash sama sunscreen dulu. Udah, itu paling penting buat pemula. Kamu udah pasti jauh lebih improve dibanding kamu nggak pernah face wash, nggak pernah sunscreen, tapi kamu malahan pakai retinol, PDRN, apalagi sekarang yang lagi viral. Yang penting mahal kamu pakai, nggak akan ada hasilnya. Oke, balik lagi konteks sunscreen. Sunscreen itu bakal jadi satu skincare yang harusnya selalu ada, selalu nempel sama kamu. Karena itu tuh manfaatnya banyak banget. Dia bisa melindungi kamu dari sinar UV, bisa melindungi kamu dari bekas jerawat menghitam, dia bisa membantu kamu menjadi tambah glowing, tambah cerah kulitnya, nggak kusam. Bahkan nih, kamu tau nggak, kalau kamu malas pakai sunscreen, kamu tuh bisa kanker kulit nantinya. Ini secara ekstrim ya, ini worst case aja gue kasih tau kalian, bisa kanker kulit karena emang sebahaya itu. Setiap hari kulit kamu tuh kena sinar matahari, kamu nyetir, mendung, merasa nggak ada sinar UV, kamu cek UV indeks kamu, pasti semua ada. Dan UV Indonesia itu UV ekstrim. Jadi gue kasih tau kalian sekali lagi, gue tuh nggak mau kalian terjebak, gue nggak mau kalian kemakan iklan, beli skincare A, skincare B, skincare C, toner ini, clay mask ini, tapi masih males pakai sunscreen. Dan balik lagi tadi, kamu juga nggak tahu jenis sunscreen apa yang cocok sama kamu. Jadi basicnya itu kamu mesti tahu jenis kulit kamu tuh apa, sunscreen yang cocok buat kamu tuh apa, baru kamu beli. Jadi gue nggak mau orang-orang Indonesia ini sekarang banyak banget kemakan iklan skincare. Karena sekarang skincare ini industrinya besar sekali, besar banget. Mereka tuh bisa ngiklan ini itu, dan banyak kan edukator tuh memberikan ada agenda tersendiri. Kadang mereka itu mau kamu tersesat juga. Nah makanya gue bikin video ini supaya kalian itu tahu bahwa awalnya itu jangan beli active ingredients, jangan habisin duit kamu buat active ingredients. Pilih sunscreen yang cocok buat kamu dulu, dan kamu disiplinin, konsistenin. Jadi gue harus tau kalian sekali lagi, buat kalian yang baru mau belajar skincare, mendingan kalian biasakan dulu konsistenin pakai face wash sama sunscreen dulu. Udah basic dulu. Jadi basic skincare itu ada 3. Ada face wash, ada moisturizer, ada sunscreen. Tapi untuk pemula, mereka itu biasanya tuh nggak disiplin. Gue sering ketemu orang, duitnya banyak, orang kaya, beli skincare langsung 10 juta, 20 juta per set. Pakainya Senin, Selasa dia lupa, Rabu dia lupa, pakai lagi Kamis. Kamis dia panik, lupaan, pakai double, triple. Sehari 3 kali cuci muka. Itu salah, itu nihil. Gue ingetin sekali lagi, kalau kalian tuh sayang sama diri kalian, skincare itu kalian harus konsisten. Jangan cuma sekali semangat, mau glowing, mau tambah ganteng, mau tambah cantik, pakai Senin, Selasa, Rabu, 2 minggu pakai, minggu ketiga udah lupa, minggu keempat udah lupa. Pakai ngasal sembarangan, mentang-mentang banyak duit, main beli A, main beli B, main beli C, main beli sunscreen A, sunscreen B, sunscreen C, sunscreen D. Sampai gue sering ketemu orang sunscreen ada 10, skincare 20, tapi hasilnya nggak ada, malah iritasi terus, breakout terus. Jadi itu tadi guys, gue nggak mau kalian terjebak, gue nggak mau orang-orang Indonesia ini terjerumus. Gue mau semua orang-orang awam yang masih gak ngerti skincare, paling nggak ada gambaran sedikit mengenai apa sih fungsi ini. Jangan kemakan iklan, karena sekarang itu gue lihat banyak kan yang memberikan informasi itu antara terlalu scientific, terlalu ilmiah sampai kita nggak ngerti. Gue berusaha di sini bikin video ini, dan gue akan selalu posting di YouTube untuk berusaha memberikan kalian informasi tentang skincare, tapi dengan semudah dipahami mungkin.
Jadi gue mau semua orang awam itu dengerin video gue ini paham. Gue mau kalian gak tersesat lagi. Dan gue udah buktiin sendiri juga. Dulu tuh gue sering banget dibully. Aduh, gue pas zaman SMP, SMA, capek gue. Sampai pernah ada orang bilang, ini ada orang yang cerita, dia dulu mau kenalin gue ke cewek. Ini cerita asli ya, ini gue cerita Shendol. Dia mau kenalin gue ke cewek. Jadi kita ada teman mutual friends apa ya. Jadi teman gue mau kenalin gue ke cewek. Gue inget banget abangnya itu cewek bilang, karena abangnya juga kenal sama teman gue ini. Aduh, kasihan lah adik gue kalau nanti sama Elsa. Culun bener, gak ngerti apa-apa, begini begitu. Wah, gue kalau masalah dibully fisik udah capek lah. Dari dulu gue udah sering banget. Dan gue gak mau kalian ngalamin hal itu lagi. Dan selain gue gak mau kalian mengalami hal itu, gue mau kalian juga lebih aware, lebih hati-hati saat memilih skincare. Gue sering banget dapat DM sekarang, gue sering banget dapat pesan, message. Banyak orang sekarang FOMO gue lihat. Mereka masih SMP. Jadi kalian masih SMP, masih SMA. Bahkan ada yang masih kelas 5 SD, umur 10 atau umur 11 DM gue. Bro, kok, bang, mas, gue mau pakai eksfoliasi nih, besok pakai AHA/BHA. Boleh berapa kali ya seminggu? Gue pakai setiap hari nih sekarang. Itu salah. Ada juga umur 13 SMP 2. Kok gue pakai retinol nih? Gue beli retinol ini kemarin bagus banget. Dan kalian harus tahu juga basicnya. Retinol itu tuh buat anti-aging, anti penuaan. Kalian umur 13 tahun udah pakai retinol, pakai ini itu. Aduh, jangan dulu guys. Kamu tuh konsistenin dulu deh, cuci muka, sunscreen. Ini ada kasus lagi yang lebih ekstrim. Gue ketemu orang umur 16, ketemu di jalan. Dia mungkin SMA ya, SMA 2 kali. Cerita dengan bangganya, ini cewek. Mas Elson, saya habis botox kemarin. Botox, Salmon DNA, skin booster. Wah, gue bilang ini salah nih. Ini nggak bener di masyarakat, di society kita di Indonesia. Ini udah terlalu dinormalisasikan, gue lihat. Ini udah terlalu dinormalisasikan. Ini tuh nggak bener. Anak umur 10 tahun pakai eksfoliasi. Anak umur 16 tahun botox 2 bulan sekali. Ini nggak bener. Ini nggak boleh dinormalisasikan. Edukasi harus mungkin gue nggak nyalain siapa-siapa juga ya. Mungkin karena kan sekarang kan kalau lihat di mana-mana FYP kita kan memang ayo botox, ayo skin booster, ayo Salmon DNA. Gue bukan dokter. Gue tapi nggak mau kalian semua ketipu. Gue mau kalian semua sepaham mungkin, se-aware mungkin bahwa it's not right, itu nggak benar. Kalian kalau masih muda, terutama remaja-remaja, kadang kan masih FOMO teman-teman ya, kayak teman kamu satu bawa skincare A, B, C, D, E, kamu nggak punya apa-apa, kamu beli juga, akhirnya nggak mau kalah. Akhirnya kamu pakai sembarangan, wah kulit breakout, kulit jerawatan muncul semua yang enggak. Gue nggak mau kalian ngalamin itu. Please, gue buat video ini kalian bener-bener cerna, kalian simpan video ini. Gue nggak mau kalian ngalamin hal yang sama. Gue dulu juga FOMO. Gue SMP, SMA gue kagak ngerti mengenai skincare. Dulu kan belum se-booming sekarang. Gue sembarangan pakai, aduh bonyok deh bener-bener. Bukan masalah jerawat doang, perihnya. Bayangin tiap pagi, aduh perih. Gue cuci muka lagi. Gue cuci muka dulu tuh sehari 5-6 kali. Karena gak ada yang ngajarin. Gak ada yang ngajarin. Gue ke dokter, disuruh pakai obat A, obat B, obat C. Tambah sakit. Kasih makan obat pil. Gue bilang ini gak bener nih. Masa gue mesti makan antibiotik, gue mesti makan obat A, B, C. Menurut gue ini gak bener. Jadi, gue mau stokan juga sekali lagi. Please kalian kalau misalkan mau memakai sesuatu, mau membeli sesuatu, kalian pelajari dulu. Ini cocok gak sih sebenarnya sama kebutuhan kamu? Kamu umur 16, mau beli retinol, kamu lihat kandungannya. Jangan mentang-mentang artis ABC pakai, kamu jadi pakai juga. Kamu pelajari dulu. Ini itu untuk anti-aging. Gue masih umur 15 tahun. Sel kulit
Yang penting itu bersih. Kamu bisa pakai face wash. Gue belum butuh masa penuaan, belum ada masa penuaan maksudnya belum ada lah tanda-tanda aging. Kamu tuh kulit masih elastis banget, masih sehat banget, masih masih benar-benar perfect lah, masih muda. Jangan pakai retinol. Stop dulu. Ada lagi cerita teman juga, banyak ada followers temen nanya mau pakai face wash harga 2 juta. Gue sampai aduh bro gue tahu, atau enggak kadang gue bilang mbak sis, gue tahu kalian sanggup. Ngapain beli face wash 2 juta? Apa fungsinya 1,5 juta, 1 juta face wash? Makin dipakai di orang makin cerah, makin glowing. Nih gue kasih kalian satu tips lagi. Face wash nggak usah pilih yang mahal, nggak usah pakai yang keren-keren, tapi pilih face wash yang sesuai sama kebutuhan kulit kamu balik lagi. Ini kalau kulit kamu badak, oke lah, never mind pakai apa aja lah, bisa cocok. Nih gue sharing buat teman-teman, buat kalian yang kulitnya itu sensitif, gampang perih, skin barrier gampang rusak. Kalian jangan cari face wash yang aduh mahal, tapi aduh eksfoliasi, aduh scrub, aduh ada vitamin C, aduh itu. Kalian tuh wajib pilih face wash yang low pH, yang gentle. Kalau misalnya non SLS, non paraben, non parfum, itu banyak kok yang murah. Di supermarket juga banyak yang jual. Kalau kamu misalkan ada duit lebih, ya boleh beli misalkan kayak Cetaphil apa yang lebih ya medium class. Tapi kalau kamu budget pas-pasan, dia bisa cari yang lebih banyak, kalau 50.000, 40.000. Banyak kan pelajar bilang, bro, gue udah pakai skincare ini itu sampai uang jajan gue habis, sampai orang tuanya marahin dia karena beli ini itu segala macam, nggak ada hasilnya. Ya gimana mau ada hasilnya? Kamu udah tuh sensitif, skin barrier rusak, kamu tambah lagi scrub, eksfoliasi segala macam, face wash makin banyak bijinya, makin kamu beli, makin kamu pakai. Sehari cuci muka 5-6 kali, itu nggak akan ada hasilnya. Jadi kalian harus bijak. Gue mau kalian teman-teman bijak lah. Pakai semua ke wajah kamu tuh, pelajari dulu. Tapi sebelum itu kamu harus tahu dulu diri kamu itu seperti apa, jenis kulit kamu tuh seperti apa, reaksi kamu itu seperti apa ke ingredients tersebut. Misalkan teman kamu pakai niacinamide, pakai tiap hari, enak, cerah, pori-pori mengecil, flek hitam berkurang. Kamu udah pernah pakai 2-3 hari, aduh perih, kamu masih pakai lagi. Temen bilang, enggak itu 2 hari perjing, itu 2-3 hari perjing, nanti juga sembuh. Pakai terus sampai 2 minggu masih perih, paksain terus. Ya itu nggak benar. Kamu harus tahu nih, kalau kamu misalkan nggak cocok sama vitamin C, ya jangan paksain pakai vitamin C. Kamu nggak cocok pakai retinol, kayak gue sendiri, gue nggak cocok pakai alpha-arbutin. Ya gue nggak maksain. Gue tahu alpha-arbutin itu bagus buat mencerahkan kulit, tapi gue nggak maksain. Karena ya baiknya kita nggak boleh FOMO, kita nggak boleh gampang kemakan omongan orang. Jadi orang mau ngomong apa, kamu jangan FOMO. Ini berlaku lah untuk seluruh kejadian di bumi, di dunia ini. Teman kamu usaha ini sukses, kamu jangan FOMO, kamu karena nggak tahu dia tuh gimana. Kan ada pepatah yang bilang rumput tetangga selalu lebih hijau. Karena kita nggak tahu sebenarnya aslinya itu seperti apa. Ya sama, teman kamu cocok pakai skincare vitamin C, teman kamu cocok pakai retinol, teman kamu cocok pakai tranexamic acid, pakai segala macam ingredients. Bukan berarti kamu harus ikutin dia persis. Skincare tuh a long and winding road, ini tuh journey. Jadi gue selalu bilang ke teman-teman, kalian tuh harus anggap skincare itu journey. Sama hair care, body care, semua tuh journey. Jadi nggak usah FOMO. Simpan budget kalian baik-baik. Kalian pilih face wash yang sesuai sama jenis kulit kamu. Kamu pilih skincare yang sesuai sama jenis kulit kamu. Dan ini buat teman-teman juga yang sering bilang budgetnya pas-pasan. Gue nggak suruh kalian beli skincare mahal kok. Kalau emang budget kalian pas-pasan ya. Tapi kalau budget kalian ada berlebih, melimpah ya, mau gue silakan, mau beli yang berapa juta pun ya silakan, kan itu uang kamu. Tapi kalau budget kamu pas-pasan dan kamu masih ketipu, bukan ketipu lah, kamu masih salah informasi, ya
Gue bilang kalian sekali lagi, pastikan kalian tahu dulu jenis kulit kamu tuh apa. Dan pastiin please face wash pakai 2 kali sehari maksimal. Kalau kulit kamu kering, pagi pakai air aja cukup kok. Gue pas lagi kering kulitnya pagi pakai air dingin aja cukup, nggak perlu pakai face wash. Gue sering juga lihat teman-teman, waktu gue lagi main ke sekolah SMA mana, gue lihat cowok-cowok cewek-cewek pada ngobrol, gila mereka ngobrol antar mereka nih, gue bisa pakai face wash baru dari brand ini, gila after effect-nya keset banget, kayaknya minyak kotoran semua terangkat. Padahal itu bukan berarti cocok buat kamu. Memang mungkin buat yang kulitnya berminyak, it's fine, it's okay, bisa bikin kulitmu jadi lebih normal, kulit minyaknya lebih terkontrol. Tapi kamu udah kulitnya kering, masih ditambah FOMO, dipancing teman-teman, kamu pakai, wah hancur lah tuh kulit kamu. Gue sendiri pernah jadi korban kok. Gue kulit lagi kering, gue bingung, gue makin face wash, makin perih. Teman-teman bilang, ayo beli ini, hype viral segala macam. Makin perih, jadi jangan dengerin. Kamu mau pakai moisturizer, pelembab, pakai aja yang biasa-biasa aja. Yang penting sesuai sama kamu. Kayak banyak yang bilang, kalau skin barrier rusak, pakai ceramide. Itu banyak yang bilang. Gue pun sering bilang ke kalian di video-video gue. Tapi ya balik lagi, kamu tuh harus be responsible. Kamu tuh harus paham apa yang kamu sebenarnya itu cocok atau nggak cocok. Jadi jangan mentang-mentang orang bilang ceramide cocok, ya berarti kamu pasti cocok. Kamu 3 minggu pakai, muka udah merah, skin barrier udah hancur, masih mau pakai terus. Mungkin kamu cocok ingredients lain, misal pantenol. Dan baik lagi, kamu kalau misalkan udah mulai pakai active ingredients, pakai serum vitamin C, kamu udah beli, wah banyak sekali serum vitamin C, retinol, AHA, BHA, tapi tadi malas pakai sunscreen, ya sama aja hasilnya, nggak akan gimana-gimana. Nggak ada hasil, nihil. Pakai sunscreen 2 ruas jari, oles sini, nggak pernah reply lagi setiap 2 jam. Gue berani taruhan, gue berani jamin. Kalian coba, kalau misalnya kalian pakai cuma 2 ruas jari, 3 jam lagi deh, kalian pakai UV kamera. Ada UV kamera tuh gak mahal, kalian cek. Kalau kalian rajin, cek di UV kamera. Gue punya UV kamera karena gue suka cek di kantor, gue suka cek pasti proteksinya maksimal nggak. Gue jamin bolong semua itu pasti kalau misalnya cuma pakai sedikit. Kamu kan keringetan pasti ada, gerak sini gerak sana, nggak sengaja hapus tisu, nggak sengaja apa, pasti coveragenya nggak bagus. Udah 2 panjang jari aja, gue setiap 3-4 jam karena masih berkurang coveragenya. Apalagi kalau kamu olahraga, kamu tuh cari sunscreen yang waterproof, berenang pilih yang waterproof. Dan sunscreen itu banyak yang nggak banyak ya, yang murah, yang mahal itu kan relatif. Dan skincare itu sebenarnya nggak mahal, kamu bisa sesuai sama budget kamu. Tapi branding itu yang mahal, dia kan mesti bayar iklan ini, iklan itu yang bikin suatu persepsi terhadap suatu brand skincare itu yang berbeda. Jadi gue setahu kalian, kalau kalian punya duit berlebih silahkan beli yang mahal-mahal, nggak masalah. Tapi gue mau tahu kalian semua bahwa skincare itu sebenarnya bukan adu mahal, jadi jangan adu FOMO. Skincare itu tuh edukasi, kamu tuh harus tahu jenis kulit kamu seperti apa. Pelajarilah ingredients, nggak usah tahu detail. Banyak kan dokter suka cerita-cerita kan, waduh, itu kan karena kita kan sebagai orang awam kita nggak ngerti ya. Kita kan bukan ahli kimia, kita bukan ahli farmasi, ahli medis, tapi kita tahu basic-basicnya aja tahu. Jadi kamu sunscreennya, misalkan kamu kulit berminyak, pakai chemical sunscreen, oke. Kamu kulit berminyak, pakai physical sunscreen, jackpot lah udah. Kamu tahu physical sunscreen, coba kamu lihat, itu kalau dipakai putihnya tebelnya bukan main. Kamu udah kulit berminyak, gampang tersebar pori-pori, komedo selangit, kamu tambah lagi physical. Udah physical, makin putih, makin kamu bangga. Gue mau sharing dulu kalian, gue mau dengan Tuhan lagi. Temen gue pernah cerita ke gue, dia dibully karena dia pakai obat total, putihnya banyak. Atau dia misalkan pakai sunscreen jadi topeng, white cast-nya segede gaban. Ini baik lagi, kalau kalian mau pakai obat total yang ada putih-putihnya, kebanyakan biasanya kan berbebas. Tapi kalian harus bekerja di yang berhubungan dengan banyak orang, kalian bisa cari alternatif. Kan banyak kan, misalkan acne spot yang nggak berbekas, itu kan juga ada. Atau kalian bisa pilih misalkan salicylic acid serum atau berbagai macam lainnya. Dan kalian bisa pakai obat totalnya misalkan pas malam atau misalkan pas
Sabtu Minggu pas gak ketemu orang, itu kan bisa. Jadi setiap orang itu beda. Jadi jangan kemakan omongan temen, jadi kamu tuh mau FOMO ikut-ikutan sana sini. Dan mau tau kalian juga, kalian skincare itu tuh bukan untuk cowok, untuk cewek, itu genderless. Jadi nggak ada ceritanya cowok pakai skincare tuh jadi kayak banci, cewek itu nggak ada ceritanya. Itu artinya kamu sayang sama diri kamu, itu artinya kamu care sama diri kamu. Sama aja kayak olahraga, kamu olahraga setiap hari, kamu skincare setiap hari, it's fine. Dan kalau kamu kalian masih nggak pakai skincare pun ya no problem. Itu kan memang baik lagi dari pembawaan dari kita sendiri. Tapi gue saranin kalau kalian mau mulai pakai skincare, mau beli serum jutaan, toner jutaan, masker jutaan, stop dulu. Mendingan fokus face wash sama sunscreen dulu. Pastiin pakai secara konsisten.